Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Share Soal bersama saya Prawira yang merupakan mahasiswa D4 PKN STAN. Di sini saya akan melanjutkan soal TIU SKD yang digunakan ketika tes CPNS pun kedinasan sesuai FR atau bocoran yang sedang berjalan saat ini ya, terutama tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, di part 2 kali ini saya akan memaparkannya itu lebih dalam dan lebih bervariasi karena ada beberapa soal saya tambahkan itu yang kecepatannya itu menyangkut waktu menyusul, berpapasan juga ada, saya tambahkan berpapasan, kemudian ada kecepatan rata-rata. Oke, kita coba langsung masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1, Denok berangkat dari Sleman menuju Cilacap yang berjarak 198 km dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam pada pukul 6.30. Saat yang bersamaan, Pak Tatan berangkat dari Cilacap menuju Sleman melalui jalan yang sama dengan kecepatan 35 km per jam. Pada jarak berapa kilometer mereka berpapasan dari Sleman? Oke, jadi sebelum mengerjakan soal ini, yang ditanyakan udah jelas ya, waktu berpapasan. Nah, rumusnya bisa pakai cara cepat seperti ini, T papasan sama dengan, gitu ya, S. Nah, ingat, rumus ini bisa dipakai kalau berangkatnya sama. Nah, jadi dari ini ya, ini ada kata bersamaan, berarti berangkatnya sama. Nah, kalau berangkatnya sama bisa pakai ini teman-teman, S dibagi dengan P1 tambah V2. Oke, langsung aja kita buat. S nya adalah 198 dibagi dengan V1 adalah 55 ditambah dengan 35 sama dengan 198 dibagi dengan 90. Oke, ini sama-sama bisa kita coret, sama-sama kita bagi 18, maka hasilnya 11, yang di bawah itu 5, 11 per 5 jam. Yang ditanya adalah pada jarak berapa kilometer mereka berpapasan dari Sleman. Nah, karena dia berbicara dari Sleman, cari S nya yang dari Sleman. Nah, yang dari Sleman ini nih ya. Nah, dari Sleman menuju Cilacap itu V nya adalah yang ini. Nah, yang 55 km per jam. Maka S kan V kali T, V dari Sleman ya, V dikali T, berarti V1 yang dari Sleman. Maka V1 itu 55 dikalikan dengan T papasan tadi ya, 11 per 5. Kita coret, ini tinggal 11, 121 km. Dalam kurung saya buat keterangannya ya, dari Sleman. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi alurnya seperti ini. Oke, buat tambahan aja. Nah, katakanlah ini Sleman dan ini Cilacap. Oke, jadi anggap ini jaraknya sejauh 198 km. Dan mereka ketemu di sini nih. Yang satu berangkat dari sini, yang satu begini. Nah, mereka ketemu di sini. Kalau dari Sleman itu seperti begini, jaraknya itu 121 km. Ya, kurang lebih seperti itu. Maka jawabannya adalah D. Kita masuk ke soal nomor 2. Bandi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam dari Wates menuju Kebumen dengan jarak 87 km. Nah, ini V1 ya. Ini V1 dan ini adalah S. Oke, dari arah yang berlawanan, Ahmad mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam. Nah, ini kecepatan kedua menuju Wates melalui jalan yang sama. Oke, jadi alurnya itu katakanlah ini ada dua kota ya, satu namanya Wates, kemudian ini namanya Kebumen. Nah, jadi mereka ini mau jalan, satu dari Wates, satu dari Kebumen. Nah, mereka akan ketemu nih satu titik gitu kan. Jarak dari Wates ke Kebumen itu 87 km. Oke, sementara ini V1 tadi 20, kemudian ini V2 dari Kebumen itu adalah 25. Oke, kita dapat semua informasi. Jika Bandi berangkat pukul 6, Bandi pukul 6 dan Ahmad berangkat pukul 6.45. Oke. Pada berapa mereka berpapasan? Mereka berangkatnya berbeda. Satu berangkat pukul 6, satu berangkat pukul 6.45. Maka kita kurangkan. Ini Ahmad, ini T-nya Ahmad, ini Bandi. Nah, ini Bandi gitu ya. Nah, Ahmad itu berangkat pukul telat ya, 6.45. Dan dia berangkat 6.00. Nah, kita cari selisihnya. Ini nama delta T. Nah, delta T-nya adalah 45 menit. Atau kalau mau diubah ke jam bisa ya. Ini sama dengan 3/4 jam. Oke,
Langsung aja kita cari T papasan sama dengan S gitu ya, dikurang dengan delta S per V1 tambah V2. Nah, ini khusus buat soal yang berangkatnya berbeda. Nah, maka kita cari delta S dulu ya. Delta S nya sama dengan delta T dikalikan dengan V1 yang berangkat duluan. Delta T nya adalah 3/4 dikalikan dengan V1, yaitu 20. Nah, sama dengan 15. Nah, berarti 15 teman-teman. Maka S nya tadi 87 dikurang dengan 15, ya kan? Kemudian dibagi dengan V1 itu 20 tambah 25. Nah, sama dengan 7 dikurang ini 2 ya, 72. Kemudian ini 45. Nah, maka sama dengan sama-sama kita bagi 9. Maka ini 8/5 jam. Atau ini sama dengan 1 jam ditambah dengan 3/5. Atau sama dengan 1 tambah 3/5 kalau diubah dalam bentuk menit itu sama dengan 36 menit. Itu ya. Nah, kurang lebih 1 jam 36 menit. Nah, kita bisa buat. Nah, maka ditanya adalah pukul berapa mereka berpapasan. Nah, mereka akan berpapasan pada pukul 6.45 ditambah dengan 1.36. Nah, kita tambahkan ya. Maka di sini 7.8.1. Nah, ini kita konversi aja. Ini menjadi, ini kita tambah 1 menjadi 8. Ini kita kurang 60. Nah, maka 21. Maka jawabannya adalah pada pukul 8.21. Nah, jadi kalau teman-teman mau cara cepat langsung hidrogen aja. Nah, langsung ke T papasan sama dengan S kurang delta S. Yang penting cari dulu ininya. Nih, cari dulu delta S-nya. Supaya kita tahu bahwa mereka itu berangkatnya berbeda, gitu ya. Oke, langsung kita masuk ke soal selanjutnya. Soal nomor 3. Diketahui jarak kota Antes hingga kota Bermal adalah 40 km. Ditempuh dalam waktu 0,5 jam. Sementara itu diketahui pula jarak antara kota Bermal dan kota Sentro adalah 30 km. Ditempuh dalam waktu 2 jam. Besar kecepatan rata-rata perjalanan itu adalah, oke, kita ilustrasikan gini ya. Ini ada kota A, kota Antes ya. Kemudian kota B, Bermal dan Sentro. Kita buat aja ilustrasi biar paham kenapa seperti itu. Jadi dia itu yang pertama dari A ke B itu 40. Sementara kalau di sini 30. Sementara di sini tempuh dengan waktu setengah jam gitu ya. Di sini dengan tempuh 2 jam. Kita langsung aja buat kecepatan rata-rata sama dengan S total. S total dibagi dengan T total. Oke ya. S total kita jumlahkan aja. S1 tambah S2 itu sama dengan 70. Dibagi dengan 2 tambah setengah itu 2 setengah. Nah, 70 dibagi 2 setengah ini bisa kita coret aja ya. Maka jawabannya 28. Itu ya. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 4. Rina berangkat dari Magelang menuju Bandung dengan jarak 330 km per jam dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam pada pukul 7.30. Oke. Di saat yang bersamaan, oke, ini ada kata kunci nih, di saat yang bersamaan. Saat bersamaan, Fajar berangkat dari Bandung menuju Magelang. Oke, jadi ini ada 2 kota yang saat katakanlah ini Magelang dan ini Bandung. Nah, ini jarak kotanya ya. Nah, jadi ada yang berangkatnya gini, ada yang gini. Nah, berarti logikanya mereka akan berpapasan. Nah, gitu ya. Melalui jalan yang sama dengan kecepatan rata-rata 65 km per jam. Pukul berapa mereka akan berpapasan? Oke, langsung aja ya. T papasan sama dengan, ini kan ada kata bersamaan, berarti kita nggak usah buat delta S. Berarti karena ini bersamaan, maka delta S sama dengan 0. Nah, maksudnya adalah S dikurang delta S, itu ya. Dibagi dengan V1 tambah V2. S-nya adalah 330, delta S-nya kan 0, ya udah nggak ada. Maka kita bagikan dengan 55 tambah 65. Nah, maka sama dengan 330 dibagi dengan ini 120. Oke, selanjutnya 330 dibagi 120 ini sama-sama kita bagi dengan coret aja ya nolnya. Sama-sama kita bagi 3 ya. Maka ini 11, ini 4. 11/4 jam. Kita konversi aja. Ini sama dengan 2 jam gitu ya. Nah, ini kan 2 kali 4 8. Maka kita sisanya 3 dibagi 4. Kita konversi lagi menjadi 2 jam ditambah dengan 3/4 jam itu sama dengan 45 menit. Oke, inilah dia. 2 jam 45 menit TP-nya.
pukul berapa mereka berpapasan? Nah, kalau mencari mereka berpapasan, kita jumlahkan aja. Tadi kan dia berangkat 7.30 ditambah dengan 245. Kita jumlahkan ya. Maka ini 75 dan ini 9. Oke. Oh, ini nggak ada jawabannya. Iya, nggak ada. 975 itu bisa dikonversi menjadi, ini kita tambah 1. Kemudian yang ini yang 75 kita kurang 60. Itu sama dengan 15 ya. Nah, maka jawabannya adalah mereka akan berpapasan pada pukul 10.15. Maka jawaban yang tepat adalah C. Kita masuk ke soal nomor 5. Pada acara kenegaraan diadakan kegiatan bersepeda yang berangkat dari Sleman menuju Magelang pada pukul 6.15. Oke, jadi ada rombongan ya, dia berangkat dari Sleman menuju Magelang. Kecepatan rata-rata pesepeda tersebut adalah 18 km per jam. Nah, ini V1 ya. Ini V1 dan ini waktunya tadi waktu awal. Setengah jam sesudahnya, ini penting ya. Berarti ada selisih waktu teman-teman. Ini setengah jam sesudahnya kita buat nama delta T. Nah, delta T-nya adalah setengah jam. Terdapat lain yaitu rombongan pemotor dari Sleman menuju arah dan jalur yang sama. Oke, ini ada rombongan pertama itu ya. Ini kemudian ini ada rombongan kedua. Ini udah bergerak jauh ya, berarti ya setengah jam ya. Udah di sini katakanlah. Rombongan permotor bergerak dengan kecepatan rata-rata 63 km per jam. Pada pukul berapa pemotor dapat menyusul pesepeda? Oke, dibuat aja gini ya. T susul itu sama dengan V1 per V2 kurang V1 dikalikan dengan delta T. Nah, V1 itu yang tadi 18 ya. Dan ini V2. Nah, ini V2-nya gini ya. Oke, 18 dibagi dengan 63 dikurang dengan 18. Oke, selanjutnya kita coba masukin dulu ya. Sorry, ini kita masukin dulu. Nah, delta T-nya itu tadi setengah jam, berarti ini kali ya, kali setengah. Oke, sama dengan ini bisa kita bagi ya. Ini 9, berarti 9 per 63 kurang 18 itu 45. Maka sama-sama kita bagi 9 1/5. 1/5 kalau kita ubah ke menit, ini sama dengan 12 menit. Oke. Nah, maka pukul berapa pemotor dapat menyusul pesepeda? Maka jawabannya kita cari dulu. Awalnya berangkat 6.15. Dan ada kata ini teman-teman nih ya, setengah jam sesudahnya. Berarti kita tambah setengah jam. Tambah setengah jam ditambah dengan 12. Nah, oke, kita jumlahkan, maka jumlahnya adalah 657. Maka jawabannya adalah B. Oke ya, kita masuk ke nomor selanjutnya. Amas berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 7 menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Oke, ini berarti V1 ya. Saya buat tanda di sini V1. Kemudian melalui jalan yang sama, Jamin berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 7.30 menggunakan mobil dengan kecepatan rata-rata. Berarti ini namanya V2. Pada pukul berapa Jamin mampu menyusul Amas? Oke, kita cari dulu delta T. Delta T-nya jelas ya. Yang terakhir berangkat 7.30, kemudian yang kedua berangkat 7.00, yang pertama berangkat 7.00. Maka ada selisih waktu 30 menit. Ini sama dengan setengah jam. Dapat delta T. Maka kita cari aja. T susul sama dengan V1 per V2 kurang V1 dikali dengan delta T sama dengan V1 tadi 40 dibagi dengan 60 kurang 40 dikali dengan delta T. Delta T nya setengah jam teman-teman ya. Oke, ini kita coret ini 20. Maka 20 dibagi 60 kurang 40 itu 20 sama dengan 1 jam. Oke, ditanya adalah pukul berapa dia mampu menyusul. Oke, kalau ditanya menyusul kita pakai waktu yang terakhir. Oke, maka kita jumlahkan aja. 7.30 ditambah 1 jam sama dengan 8.30. Maka jawabannya adalah E, 8.30. Soal nomor 7, Bembeng bersepeda selama 1,5 jam dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam. Jarak yang telah ditempuh Bembeng adalah, oke, ini gampang ya, kita masuk aja. S sama dengan V dikali T. V itu adalah 15 dikali T 1,5 jam ya, 1,5 jam. Maka jawabannya adalah 22,5 km. Maka jawabannya adalah D. Terima kasih teman-teman yang telah menonton channel Kecepatan
kesempatan part 2 ini. Semoga nanti bisa berguna ya buat tes kedinasan maupun CPNS. Lebih kurang kami mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, silakan PM kami melalui TikTok, Instagram, ataupun email. Lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih.